Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul rekrutmen dan seleksi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Imam Ruaim. Yang kedua ada Nurrahma Lailatul Fadilah. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Proses rekrutmen adalah suatu proses penerimaan calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja pada suatu unit kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari proses rekrutmen ini ialah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan dalam suatu jabatan tertentu. Yang kedua, ada proses rekrutmen. Langkah-langkahnya yang pertama ada memasang iklan di berbagai media cetak seperti koran, majalah, dan pamflet, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pendekatan langsung ke sekolah-sekolah atau universitas dan lembaga-lembaga pendekatan lainnya atau untuk pusat-pusat kursus. Yang ketiga ada rekomendasi dari para karyawan dengan mengajukan kenalan atau anggota keluarga yang dapat mereka jamin kebaikan kerjanya. Yang keempat ada pencari kerja atau melamar kerja sendiri ke perusahaan tersebut. Yang ketiga ada metode-metode rekrutmen. Yang pertama ada metode tertutup, ialah informasi perekrutannya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Yang kedua ada metode terbuka, informasi perekrutan yang secara luas. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam rekrutmen. Yang pertama, kebijaksanaan organisasi. Yang kedua ada persyaratan jabatan. Yang ketiga ada metode persyaratan perekrutan. Yang keempat ada kondisi pasar tenaga kerja. Yang kelima ada soliditas perusahaan. Dan yang keenam ada kondisi-kondisi di lingkungan eksternal. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang seleksi, di mana seleksi di sini menurut Shimamura merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria, memenuhi kualifikasi untuk posisi yang tersedia dalam perusahaan. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai kriteria dan teknik seleksi. Nah, untuk kriteria sendiri menurut Shimamura itu ada 4. Yang pertama itu bisa dilihat dari tingkat pendidikannya, kemudian dari pengalaman kerja, lalu yang ketiga dari kondisi fisik, dan yang terakhir dari kepribadiannya. Nah, untuk teknik seleksi sendiri itu ada dari segi interview, kemudian tes psikologi, lalu tes keahlian, dilanjut dengan pusat pelatihan, kemudian ada biodata, lalu ada referensi, dan yang terakhir ada grafologi. Selanjutnya ada langkah-langkah dari seleksi. Di sini dimana ditunjukkan ada 9 langkah ya. Yang pertama itu tentu ya ada seleksi surat-surat lamaran, disaring mana yang memang memenuhi kualifikasi. Kemudian yang kedua ada pengisian belangko lamaran seperti pengisian formulir-formulir ataupun lainnya. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan referensi. Yang keempat ada wawancara pendahuluan. Yang kelima ada tes penerimaan. Yang keenam ada tes psikologi. Yang ketujuh ada tes kesehatan. Selanjutnya ada wawancara akhir dengan atasan langsung. Kemudian yang terakhir ada keputusan diterima atau ditolaknya si pegawai ini. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada prinsip proses seleksi. Ada 2 ya. Yang pertama itu dari perilaku masa lalu, dimana merupakan prediktor terbaik atas perilaku di masa yang akan datang. Flashback lah, atau melihat pengalaman dari si individu tersebut. Kemudian ada yang kedua itu perusahaan
menghimpun data, dimana sebanyak-banyaknya nih menghimpun data yang mana nanti dapat dimanfaatkan untuk menyeleksi pelamar yang terbaik. Selanjutnya itu ada dasar-dasar seleksi, dimana menurut Hasibuan itu ada 4 ya dasar-dasar penyeleksian. Yang pertama itu dari kebijakan, dimana kebijakan itu masih tentang perburuhan atau tenaga kerja oleh pemerintah. Jadi terkait dengan atau tergantung dengan peraturan-peraturan pemerintah. Yang kedua itu dari jabatan, kemudian dilihat dari ekonomi rasionalnya, dan yang terakhir dari etika sosial. Nah, selanjutnya itu penetapan jumlah pegawai, di mana ada 2 metode nih penetapan penetapan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu ada metode ilmiah, kedua ada metode non ilmiah. Nah, metode ilmiah ini penetapannya didasari melalui perhitungan, analisis beban kerja standar serta prestasi kerja. Jadi metode ilmiah ini sudah ada perhitungannya, sudah ada cara-caranya, sudah ada prediksinya, sudah terstruktur bahasanya. Kemudian ada metode non ilmiah. Nah, kalau metode non ilmiah itu kebalikan dari metode ilmiah, di mana penetapannya itu didasari atas perkiraan saja, baru perkiraan, bukan dari standar volume kerja atau beban kerja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya cara seleksi. Nah, cara seleksi ini menggunakan metode non ilmiah, gimana? Yang pertama itu dilihat dari surat lamarannya bermaterai atau tidak, kemudian dilihat dari ijazah sekolah dan daftar nilainya atau transkrip nilainya nih. Kemudian yang ketiga itu ada surat keterangan kerja dan pengalaman. Yang keempat wawancara langsung. Yang kelima dari keturunan dari pelamar. Yang keenam ada tulisan tangan pelamar. Yang ketujuh dilihat dari referensi atau rekomendasi dari pihak yang dipercaya. Yang kedelapan penampilan dan keadaan fisik pelamar. Itu cara seleksi menurut metode non ilmiah. Kemudian ada cara seleksi dengan metode ilmiah, di mana caranya itu ada 5 cara. Yang pertama ada metode kerja yang sistematis, kemudian di mana berorientasi pada kebutuhan real karyawan. Yang ketiga itu berorientasi kepada prestasi kerja. Yang keempat itu berpedoman pada undang-undang perburuhan. Yang terakhir ada berdasarkan kepada analisis jabatan dan ilmu sosial lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi, di mana faktor tersebut meliputi 5 faktor. Yang pertama dari segi sektor ekonomi, di mana individu akan dipilih. Kemudian dari segi konsekuensi seleksi yang salah diperhitungkan. Yang ketiga, pendekatan seleksi yang berbeda-beda. Dan yang keempat itu waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan, terlalu cepat mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yang mampu mempengaruhi proses seleksi. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi ya. Selanjutnya ada kendala-kendala. Pasti setiap kegiatan memiliki kendalanya atau memiliki masalah-masalahnya ya. Nah, dari kegiatan seleksi ini kendalanya ada 3 ya, meliputi dari segi penyeleksi. Yang kedua itu dari segi tolak ukur. Kemudian yang terakhir dari pelamarnya itu sendiri. Selanjutnya job description. Job description ini merupakan suatu dokumen singkat dari informasi faktual yang merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan dan merupakan tanggung jawab yang melekat erat pada sebuah jabatan tertentu. Jadi di sini isinya mengenai tentang deskripsi jabatan yang nantinya menjadi tanggung jawab dari setiap individu yang bekerja.
Kemudian selanjutnya mengenai spesifikasi jabatan. Nah, spesifikasi jabatan sendiri itu ada 3 ya, dimana yang pertama itu ada knowledge, kemudian ada skill, dan yang terakhir ada attitude. Nah, knowledge sendiri berkaitan meliputi pengetahuan teknis, profesionalitas, manajemen, kompetensi, dan lain-lainnya. Kemudian dari segi skill sendiri bisa meliputi keterampilan, keahlian, inovasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada attitude. Nah, attitude ini tidak jauh-jauh dengan yang namanya sikap atau kepribadian seseorang. Nah, begitulah pembahasan dari saya dan rekan saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan kata dan pembahasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.